Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tepat pada saat kritis ini, cahaya putih memancar dari bawah. Itu tidak bertujuan untuk mencegat serangan kilat emas itu, tetapi langsung mengenai tubuh Golden Bearded Demon sebagai gantinya. Adegan aneh terjadi ketika tombak petir emas yang tak tertandingi itu bergeser arah tepat pada saat itu akan menembus bagian atas kepala Yueye. Sebaliknya itu menyapu ke bawah dan ditarik secara vertikal, tepatnya ke arah Long Hao Shen. Ini adalah solusi teka-teki, pada saat Yueye akan mati, Long Hao Shen turun tangan. Dia sudah berusaha keras untuk memblokir Scarlet Blooded Berserk Demon di depannya, tapi dia masih menggunakan kemampuan kedua dari Saint Spiritual Staff, Pull, tanpa ragu-ragu sama sekali. Jika orang lain memiliki kemampuan yang sama seperti Long Hao Shen, dia tidak mungkin memilih alternatif ini untuk menarik semua bahaya pada dirinya sendiri. Demon Berserk berdarah merah yang berevolusi sudah menjadi ancaman besar baginya, bagaimana dia bisa melawan iblis burung emas di puncak langkah ketujuh selain itu. Langkah ini sama saja dengan bunuh diri. Tapi Long Hao Shen masih membuat pilihan ini. Itu bukan niatnya untuk mengadili kematian, tetapi dia melakukannya setelah mempertimbangkan situasi genting mereka saat ini. Mereka tidak memiliki peluang melawan pasukan yang begitu kuat. Bahkan jika dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh tidak muncul, dan mereka hanya perlu menghadapi Bearded Demons, Berserk Demons, Dual-Headed Demonic Eagles, serta Demonic Aeon Soldiers yang telah menembus garis pertahanan karavan, kelompok mereka kemungkinan besar masih akan musnah sepenuhnya. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup terletak di tangan Yueye. Jadi, tidak peduli apa, Long Hao Shen pasti tidak akan mengizinkan setan burung emas ini untuk membunuh Yueye. Hanya jika mantra terlarang ini benar-benar selesai, apakah mereka memiliki harapan untuk membalikkan keadaan. Untuk alasan ini, terlepas dari berapa banyak tekanan yang harus dihadapi Long Hao Shen, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Asteris cahaya putih yang berasal dari kompor spiritual di dalam dada Long Hao Shen langsung menarik setan burung emas keluar jalurnya. Di belakangnya, cahaya ungu besar muncul, dan bergabung dengan tubuh Long Hao Shen. Itu secara alami Haoiwei. Dalam sekejap, seluruh tubuh Long Hao Shen ini mencapai puncak kekuatannya dan memasuki keadaan khusus. Menyapu Holy Spirit Shield-nya secara horizontal, dia tiba-tiba melancarkan serangan kekerasan terhadap Scarlet Blooded Berserk Demon itu, yang, pada saat yang sama, meningkatkan jaraknya ke Golden Bearded Demon hingga batas maksimal. Jelas terlihat bahwa dari seluruh tubuh Long Hao Shen, riak ungu meletus, dan sepasang sayap, terkondensasi dari energi spiritual, menyebar di punggungnya. Di tubuh Light Elemental Fairy Yating, nyala api keemasan menyala. Melengkapi mantranya, dia langsung menempatkan dirinya di atas bahu Long Hao Shen. Seluruh tubuhnya naik, ditutupi dengan nyala cahaya itu, dan naik hingga batasnya. Itu benar, Long Hao Shen melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Detik berikutnya, tepat setelah meluncurkan serangan perisai, dia mengganti Holy Spirit Shield dengan Blue Rain, Hibiscus of Light, dan segera setelah itu, cahaya berwarna biru dan emas yang intensif bercampur menjadi satu. Itu langsung membentuk kerucut bermata tajam, siap menyambut serangan habis-habisan Golden Bearded Demon. Suara riak. Suara retak meledak saat serangan itu mengenai, dan Long Hao Shen benar-benar terguncang. Segera, darah menyembur dari hidungnya, saat dia didorong ke belakang, menembak dengan cepat dari langit. Tepat pada saat itu, tubuh semua anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terdiri dari Long Hao Shen, sebuah simbol emas muncul di dada semua orang. Keier, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuan, Chen Yinger dan Lin Xin mengerang kesakitan pada saat yang sama, dan tubuh mereka bergoyang keras. Arah di mana Long Hao Shen dikirim terbang persis adalah setan berserk berdarah merah. Berbalik di udara, dia melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light sepenuhnya, dengan keras mengenai dada Scarlet Blooded Berserk Demon. Kekuatan luar biasa pukulan ini meledak seketika,
seperti hujan deras yang mengalir deras menghantam tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon, dan darah mengalir dari puluhan luka. Pukulan ini telah disiapkan oleh Long Hao Shen untuk beberapa waktu, dan berisi semua kekuatannya sekaligus. Sosok ungu itu berasal dari perpaduannya dengan Hao Yue, yang selanjutnya menambahkan bantuan kekuatan penuh dari elemental peri Yating Cahaya. Akibatnya, tingkat budidaya Long Hao Shen untuk sementara melonjak ke tingkat Radiant Knight pada langkah ke-6. Selain itu, tepat sebelum selesainya fusi dengan Hao Yue, kilatan cahaya merah menutupi tubuh Long Hao Shen. Itu adalah aktivasi dari kemampuan pengorbanan. Amplifikasi yang berasal dari kemampuan ini sangat hebat, tetapi juga datang dengan harga yang sama tingginya. Namun demikian, saat ini, Long Hao Shen tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Dia tidak hanya menghadapi pukulan fatal Golden Bearded Demon, tetapi juga counter Scarlet Blooded Berserk Demon. Jika dia tidak berhasil menyingkirkan musuh kuat dari langkah ke-7, siapa di pihak mereka yang bisa memblokir serangan mereka? Akankah dia membiarkan Keir memikul tugas menahan mereka? Tentu saja tidak peduli apa. Long Hao Shen tidak akan melupakan sumpah dia bersumpah kepada Keir bahwa dia akan melindunginya seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang yang paling dicintainya menghadapi krisis seperti itu? Untuk alasan ini, dia memilih untuk menggunakan sacrifice, dan menambahkan pada serangan terakhir ini kemampuan lain yang disebut Last Gambit. Hit pertama Hibiscus of Light diarahkan untuk melawan serangan Golden Bearded Demon, dan melalui ikatan kehidupan yang menghubungkan mereka melalui Soul Linking Chains, rekan-rekannya berbagi rasa sakit Long Hao Shen. Setelah melampaui tingkat 3000 energi spiritual internal, Long Hao Shen sudah pada tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan pertempuran mereka sebelumnya. Pada saat yang sama kekuatan besar dan menakutkan menyerangnya kembali, Blue Rain, kekuatan ledakan mengerikan Hibiscus of Light meletus untuk kedua kalinya. Kekuatan Last Gambit plus Bright Rain Thrusting Hibiscus dengan ganas menyerang tubuh Scarlet Blooded Berserk Demon sekali lagi, tapi Long Hao Shen juga menderita serangan Scarlet Blooded Berserk Demon, tusukan tajam mengenai bahu kanannya dan menusuknya dengan kuat. Anggota lain dari pasukan perburuan iblis ke-21 secara bersamaan mengerang kesakitan sekali lagi. Tapi rasa sakit akibat tubuhnya ditusuk dan mengeluarkan banyak darah jelas tidak bisa dibagi sepenuhnya. Long Hao Shen masih tidak dihentikan oleh itu. Dengan keras mengaduk Blue Rain, kekuatan Hibiscus of Light, dia berdiri kokoh sekali lagi, dan melakukan gerakan menyapu vertikal dengan kedua tangannya. Saat dia memaksa dirinya untuk menguras cadangan energi spiritualnya yang terakhir di bawah pengaruh pengorbanan, nyala api emas murni yang mengerikan muncul, dan membentuk dua duri cahaya besar yang menyapu ke depan secara horizontal, mengubah setidaknya 30 iblis berserk dan iblis burung menjadi abu di jalannya. Memusnahkan mereka dalam satu pukulan. Tubuh Long Hao Shen ini bergoyang. Namun demikian, sesaat setelah dia melancarkan serangan ini, tatapannya kembali ke atap kereta. Dia sudah melakukan yang terbaik, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan Scarlet Blooded Berserk Demon dan mengusir Golden Bearded Demon. Dia telah berhasil membeli beberapa waktu untuk teman-temannya dan Yueye. Adapun apakah Yueye akan berhasil menyelesaikan mantranya tepat waktu atau tidak, sudah tidak dalam genggamannya lagi. Sesosok hitam melompat ke atap kereta, membentuk kilau emas gelap yang naik ke langit. Niat membunuh yang tidak terkendali dan intens mengalir keluar darinya dan bahkan menyebabkan Golden Bearded Demon merasa terancam. Itu Keir. Keir mengerti lebih jelas dari orang lain seberapa tinggi harga yang Long Hao Shen harus membayar, serta alasan mengapa dia masih membuat pilihan ini. Setelah Long Hao Shen telah ditolak oleh tombak petir emas, efek Sein Spiritual Kompor telah terganggu karena jarak antara Long Hao Shen dan setan diperpanjang 50 meter. Tanpa memperhatikan situasi di bawah, Golden Bearded Demon dibebaskan yang kehilangan senjatanya masih melesat tanpa ragu sedikit pun, melemparkan dirinya ke kereta untuk menyerang Yueye. Keir memilih saat kritis ini untuk mengambil tindakan juga. Tusuk despotik. Ini adalah tanggapan Keir terhadap setan burung emas ini. Pada sepersekian detik itu, seluruh tubuh Keir berubah menjadi kecemerlangan gelap dan niat membunuh sedingin esnya meledak tak terkendali, mengambil bentuk material.
Itu membombardir Golden Bearded Demon dan membuatnya sangat lambat. Selanjutnya, Keir segera memukulnya dengan ganas. Jika penglihatan seseorang cukup, dia akan melihat betapa hebatnya keterampilan bertarungnya sebagai seorang pembunuh. Menjadi seorang pembunuh, Keir tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat seperti obstruksi surgawi Long Hao Shen. Tapi apa yang dia miliki adalah ketangkasan, kecepatan, dan serangan yang tak tertandingi. Melompat tinggi di langit, dia memukul despotic stab-nya ke cakar kanan Golden Bearded Demon. Kemudian, tubuh Keir langsung berubah menjadi bayangan. Dia tidak memilih untuk dengan keras kepala memblokir setan burung emas ini dari depan, tetapi sebaliknya mengandalkan kecepatannya. Kekuatan despotic stab menghilang begitu saja sebelum mengenai lagi, kali ini dari samping. Detik berikutnya, setan burung emas hanya menghancurkan bayangan Keir, yang berasal dari penggunaan doppelganger, menjadi serpihan. Muncul di punggung Golden Bearded Demon, dada Keir meletus dengan cahaya putih yang tak terhitung banyaknya, membombardir punggung Golden Bearded Demon dengan ganas. Tiba-tiba, tubuhnya terhenti di udara, dan di punggungnya, sinar abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk spiral dan mengembun sebelum mengambil bentuk belati emas di tangan kirinya. Jelas, ini adalah kemampuan yang mirip dengan kekuatan penyimpanan para ksatria. Tapi untuk bisa menggunakannya saat mandek di udara, meskipun dia tidak memiliki kemampuan terbang, ketangkasannya sudah berada pada level yang tidak normal. Dalam keadaan biasa, bahkan jika Keir telah menggunakan Shadow Doppelganger dalam kombinasi dengan kompor spiritual 1000 serangan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ketujuh seperti setan burung emas itu, dia masih tidak akan menimbulkan ancaman bagi lawan. Tapi situasi saat ini tidak mengizinkan Golden Bearded Demon ini untuk memberikan pertimbangan apapun kepada Keir, atau untuk menangkis serangannya. Indera Golden Bearded Demon ini sangat tajam, dan dia mengerti betul bahwa mantra Yue dapat diselesaikan kapan saja sekarang. Bahkan jika dia harus mengalami cedera, dia harus menghentikannya menyelesaikannya apapun yang terjadi. Untuk alasan ini, meskipun dia tahu bahwa Keir sudah mencapai punggungnya, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dia memilih untuk menahan senjata 1000 pukulan kompor spiritual. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kekuatan fisik Golden Bearded Demon terlalu mendominasi. Bahkan binatang ajaib biasa dari langkah ke-8 tidak akan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan kekuatan ofensif yang luar biasa dari kompor spiritual 1000 pukulan hanya dapat menyebabkan beberapa goresan berdarah, tetapi tidak menimbulkan luka yang benar-benar mengancam. Keir telah melompat lebih dari 7 meter ke udara, dan sekarang dia telah bertukar tempat dengan setan burung emas itu, jaraknya ke Yue hanya sekitar 5 meter. Dalam sekejap mata, dia akan mencapainya. Cakar tajam Golden Bearded Demon sudah terentang ke depan, dan serangannya akan mengenai tubuh Yue. Tepat pada saat ini, cahaya putih yang menghentikannya sebelumnya muncul sekali lagi. Itu adalah kompor Sein spiritual. Apakah itu yang disebut saling pengertian? Tingkat saling pengertian yang sebenarnya hanya akan menunjukkan warna aslinya dalam situasi hidup atau mati. Tapi bukankah ini yang terjadi dalam situasi saat ini? Setelah menggunakan pengorbanan dan sekering dengan Hao Yue, energi spiritual Long Hao Shen sudah diambang yang benar-benar habis. Tapi melihat tindakan Keir, dia akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberinya bantuan. Dan ini adalah bantuan penting. Tarikan dan tarikan diaktifkan pada saat yang sama dan kompor Sein spiritual secara paksa menarik setan burung emas itu ke bawah. Cakarnya yang tajam telah dengan ringan menyerempet kepala Yue, dan dengan demikian telah merobek sebagian rambutnya. Kilauan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya mengambil bentuk belati emas gelap yang membawa niat membunuh yang tak tertahankan. Itu dengan keras menembus punggung Golden Bearded Demon dan langsung menemukan hatinya. Terlepas dari kekuatan pertahanan gila Golden Bearded Demon, pukulan ini secara tak terduga berhasil. The Golden Bearded Demon hanya merasakan sensasi dingin di punggungnya, sebelum seluruh tubuhnya mulai kejang hebat. Memadatkan niat membunuh menjadi senjata untuk meluncurkan serangan material adalah sesuatu yang bahkan seorang pembunuh di langkah ke-9 tidak akan mampu melakukannya.
Tapi mengandalkan kemampuan suportif kompor spiritual samsara, Keir sekarang bisa melakukannya. Sebagai keberadaan paling kuat yang dikenal di antara kompor spiritual, kemungkinan penggunaan kompor spiritual samsara secara alami tidak ada bandingannya, dan jelas tidak sesederhana pelepasan belati samsara. Setelah menyelesaikan fusinya dengan kompor tirani ini, Keir tanpa diragukan lagi merupakan aset kekuatan ofensif tim yang tak tertandingi. Pada saat itu pancaran warna darah menghantam sayap Golden Bearded Demon itu dan mengirim pembangkit tenaga listrik itu di puncak langkah ketujuh terbang. Belati Keir memisahkan diri dari iblis, dan dengan gerakan berputar, dia mendarat dengan selamat di kereta. Bulan ungu bersinar cemerlang, tanpa terasa meningkatkan kekuatan Keir, tapi dia hanya memiliki mata untuk satu orang di bawah. Long Hao Shen mengungkapkan tampilan puas. Setelah Blue Rain, Hibiscus of Light menyelesaikan pukulan terakhir, itu langsung ditarik ke dalam tubuhnya. Mengangkat tangan kirinya dengan susah payah, dia mengacungkan jempol ke arah Keir. Dan pada saat yang sama dia membuat gerakan itu, tubuh Long Hao Shen akhirnya runtuh. Dengan kedipan cahaya ungu, fusi berakhir dan Hao Yue muncul, memisahkan dirinya dari Long Hao Shen. The Light Elemental Fairy Yating juga segera kembali ke dada Long Hao Shen. Patut disyukuri bahwa pada saat itu, Hao Yue tidak kehilangan kesadarannya juga. Sebuah cahaya putih lembut segera berkembang, mengambil bentuk sinar cahaya putih murni yang menyelimuti tubuh Long Hao Shen dan Hao Yue ini. Orang yang mengintervensi dengan mengaktifkan mantra penyembuhan ini bukanlah Han Yu, tapi Luxi dari pasukan pemburu iblis keempat. Dari awal pertempuran sampai sekarang, Luxi tidak memiliki peran nyata dalam pertempuran, tetapi dia memiliki pemahaman yang paling jelas tentang situasi umum di medan perang. Menonton kinerja luar biasa Long Hao Shen dan Keir, dia sudah merasa mati rasa. Dan kemampuan penyembuhan yang dia gunakan adalah yang paling kuat yang bisa dia gunakan saat ini. Dari puncak pancaran cahaya putih, suara gemerincing yang menyenangkan terdengar, dan malaikat bersayap ganda putih bersih secara bertahap mulai terlihat. Menyebarkan sayapnya, dengan lembut mendekat ke Long Hao Shen dan Hao Yue, dan lingkaran cahaya berwarna lembut memasuki tubuh mereka dengan kecepatan cepat. Pada saat ini, mantra penyembuhan Han Yu ditambahkan juga, tetapi dia menggunakan kemampuan penyembuhan kerumunan yang mempengaruhi semua orang. Cahaya keemasan samar muncul seperti hujan cahaya keemasan yang lembut, turun ke setiap anggota dari dua pasukan perburuan iblis. Kontrol Han Yu sangat akurat, dan semua orang merasakan sensasi nyaman dari efek kemampuan penyembuhan itu. Segera mereka dipenuhi dengan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Kemampuan yang baru saja diaktifkan Han Yu adalah Angel Stars, yang baru saja dia pelajari baru-baru ini. Adapun yang ditampilkan Luxi, itu adalah kemampuan penyembuhan paling kuat untuk para pendeta di langkah kelima, hati malaikat. Luka di bahu Long Hao Shen sembuh dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya yang babak belur dipulihkan dengan luar biasa. Di bawah penggunaan bersama dari dua kemampuan hebat ini, Long Hao Shen akhirnya sadar kembali. Dia juga langsung merasa jauh lebih baik meskipun dia menggunakan sakrifis. Dengan cepat, dia mengeluarkan pil yang memulihkan 500 unit energi spiritual dan menelannya. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu, dia setidaknya berhasil membuat dirinya tetap terjaga. Dia harus tetap dalam keadaan di mana dia akan mampu memimpin seluruh tim tanpa terlalu banyak kesulitan. The Golden Bearded Demon tidak terluka parah oleh Keir, tetapi karena serangan Leng Xiao membuatnya terbang, dia tidak berhasil menghentikan Yue Ye. Dan mantra terlarang yang mengerikan ini, semua orang menunggu lama untuk menyelesaikannya, akhirnya diaktifkan. Dengan satu suara menyikat demi satu, gulungan itu melayang ke atas dan bulan ungu yang melayang di atas kepala Yue Ye tiba-tiba melesat ke atas. Segera setelah itu, titik-titik riak ungu menyebar sepanjang malam. Di langit, bulan ini tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, dan kekuatan yang tak tertandingi pecah, ketika bulan ungu besar itu berubah menjadi pilar berbentuk salib raksasa. Saat cahaya ungu menyebar, pilar besar itu turun. Di atas pilar besar itu, bulan-bulan terang yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, menggambarkan bentuk-bentuk fase bulan yang berbeda. Ada bulan purnama, bulan pudar,
dan bulan purnama, tetapi tidak ada yang kekurangan kemegahan luar biasa dari cahaya bulan yang terang benderang. Sepersekian detik setelah pilar besar yang terhubung dengan bumi, udara tampak benar-benar membeku, dan menyebar dari kereta Yueyu. Pilar membesar hingga lebih dari 100 meter dengan diameter, menyelimuti seluruh karavan. Seolah-olah bulan besar dengan diameter 100 meter telah jatuh ke bumi, dan setiap iblis yang disentuhnya, baik itu iblis burung atau iblis berserk, serta iblis burung emas yang tak tertandingi, langsung terhenti di bawah cahaya dari berbagai bulan itu. Mereka hanya berubah menjadi patung ungu tepat di tempat mereka berdiri, sama sekali tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya pengecualian untuk efek ini adalah dua pasukan perburuan iblis, serta selusin penyihir yang masih hidup. Tentu saja, itu juga tidak mempengaruhi Leng Xiao. Sosok Yue Ye berkedip. Pada saat sihir gulungan itu dilepaskan, dia benar-benar menghilang. Pasukan iblis yang sebelumnya maju dalam gelombang besar semuanya menjadi tidak bergerak, dan ini bahkan berlaku untuk iblis berserk yang paling berapi-api dan panik, yang matanya sekarang dipenuhi teror. Dalam pilar setinggi 100 meter siluet secara bertahap muncul, dan pada saat ini, tidak hanya menakut-nakuti tentara setan, tetapi juga ketakutan Long Hao Shen dan teman-temannya. Apa ini? Apa pilar cahaya yang sangat besar ini? Meskipun itu tidak menyebabkan mereka terluka secara langsung, mereka semua mengenalinya. Ini jelas merupakan pilar Dewa Iblis. Bahkan jika itu hanya proyeksi pilar Dewa Iblis, aura yang dipancarkan darinya adalah nyata. Dan sejauh menyangkut Long Hao Shen, aura yang dilepaskan dari pilar Dewa Iblis ini adalah yang kedua setelah pilar Naga Iblis Kaisar Feng Xiu, dan jauh lebih besar daripada 3 Dewa Iblis lain yang dia temui. Apakah itu efek dari mantra terlarang itu? Mantra yang mengarah ke pemanggilan pilar Dewa Iblis. Mungkinkah Yue Ye benar-benar memanggil Dewa Iblis? Dengan cepat, Long Hao Shen memperoleh jawaban atas pertanyaan ini. Mantra terlarang Yue Ye tidak memanggil Dewa Iblis sungguhan, hanya proyeksi Dewa Iblis dan tidak lebih. Dia bisa yakin karena sosok besar yang muncul secara bertahap menjadi semakin jelas, dan ternyata adalah Yue Ye sendiri. Yue Ye saat ini dengan tenang melayang di udara, tubuhnya yang besar sangat harmonis. Rambutnya sekarang berwarna perak glamor, dan dia mengenakan pakaian ungu dengan riak yang tak terhitung jumlahnya menggerakkan rok panjangnya. Mengangkat tangannya, suaranya, penuh dengan kekuatan, tampaknya melampaui ruang dan waktu, untuk mencemarkan kelompok pedagang Yue kami dengan cara yang tercela, Anda akan menderita hukuman Yue. Bulan bundar turun dari langit dan melayang dekat ke tanah, tepat di depan mata mereka. Seketika, itu menyebar seperti lautan ungu. Bulan ungu membesar dan seolah memurnikan segalanya, cahayanya melelehkan semua mayat, baik itu manusia atau iblis, dengan kecepatan yang mencengangkan. Lebih mengejutkan lagi, pasukan ribuan iblis yang gemetar di luar pengaruh bulan putih tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri. Mereka hanya berdiri diam, seolah-olah mereka hanya menunggu baptisan cahaya bulan. Suara Luxi agak bergetar, matanya jelas dipenuhi ketakutan. Ini. Bukankah ini Dewa Iblis Bulan, Agares? Dewa Iblis Bulan Agares adalah peringkat kedua dari 72 Dewa Iblis, kedua setelah Kaisar Dewa Iblis dan berperan sebagai ajudan yang paling terpercaya. Statusnya di antara Demonkin setara dengan Perdana Menteri, dan dia adalah keberadaan mereka yang paling kuat selain dari Demon God Emperor. Kemampuannya hampir sepenuhnya terletak di bidang sihir, dan bisa dikatakan bahwa dia adalah pengguna sihir kegelapan paling kuat di zaman sekarang. Tubuhnya tampak benar-benar humanoid, dan ciri khasnya yang paling menonjol adalah rambut abu-abunya, bergaris ungu. Semua orang dalam kelompok Long Hao Shen ini merasa sangat terpesona. Di bawah sinar bulan yang bersinar, mereka dapat melihat bahwa pasukan iblis yang ganas di kejauhan menghilang dengan kecepatan tinggi. Hilangkan iblis-iblis ini. Suara dingin yang diam-diam ditransmisikan ke telinga 13 anggota Demon Hun Squad justru suara Yue Ye. Sama seperti kelompok Long Hao Shen berpikir, lingkup nyata dari mantra terlarang efek hanya mencakup kisaran tertentu. Di luar kisaran ini, mantra terlarang hanya memiliki efek membatasi. Dengan kedipan cahaya hitam, Keir adalah yang pertama terbangun dari keterkejutannya,
dan juga yang pertama bertindak. Dia segera fokus pada ancaman terbesar, setan burung emas. Dibatasi oleh bulan ungu ini, setan burung emas yang tangguh itu hanya bisa mengkontraksikan otot-ototnya, tidak mampu membela diri seolah-olah hanya menunggu untuk disembelih. Reaksi yang lain juga tidak lambat, dan pertarungan dilanjutkan sekali lagi dengan perbedaan tertentu. Kali ini adalah pembantaian sepihak yang diprakarsai oleh mereka. Pertahankan energi spiritual Anda sejauh mungkin saat Anda membunuh musuh. Kali ini hanya tentang poin kontribusi. Long Hao Shen memerintahkan dengan suara rendah, cukup keras sehingga rekan-rekannya semua mendengarnya. Dia saat ini tidak dapat bergabung dengan pembantaian mereka. Dia hanya duduk bersila dan dalam keadaan meditasi di punggung Hao Yue. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan penyembuhan Luxi sangat kuat, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat mengimbangi konsumsi energi Long Hao Shen saat menggunakan kemampuan pengorbanan. Menurut perkiraan Long Hao Shen, bahkan dengan dukungan penuh dari seorang pendeta dengan kemampuan penyembuhan terbaik seperti Luxi, dia masih membutuhkan 3 hari untuk pulih ke kondisi puncaknya setelah bergabung dengan Hao Yue dan menderita luka parah. Secara kebetulan, sebagian besar rekannya masih mempertahankan beberapa kekuatan. Namun demikian, rute mereka selanjutnya akan lebih sulit sekarang. Diameter 100 meter adalah area yang luas, tetapi pada akhirnya, semua iblis dalam ruang lingkup itu tercengang. 2 pasukan perburuan iblis bertindak berkoordinasi dengan penyihir yang tersisa, dan tak lama kemudian, semua iblis terbunuh. Saat setiap iblis mati, cahaya ungu di tubuh mereka berangsur-angsur menghilang. Keir secara alami membawa mayat Golden Bearded Demon kembali dan melemparkannya ke Lin Xin. Setelah pembantaian yang memuaskan ini, 6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit memasang ekspresi lembut yang belum pernah terjadi sebelumnya.